Oke, kita ketemu lagi dalam perkuliahan data mining. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang pre-processing data. Nah, seberapa pentingkah melakukan pre-processing data? Nah, jadi kalau ada yang bertanya seperti ini, jawabannya adalah sangat penting. Nah, karena penelitian mengatakan bahwa 70-80% waktu yang digunakan untuk melakukan data mining itu habisnya di pre-processing. Pre-processing ini sangat penting karena di pre-processing inilah kita melengkapi data. Nah, seperti kalau kita melihat kualitas data, maka dimensi yang dilakukan untuk melakukan pengukuran apakah data itu berkualitas atau tidak dilihat dari kelengkapan, keunikan, ketepatan waktu, validitas, akurasi, dan konsisten. Nah, jadi mengenai kelengkapan, yaitu jumlah data yang disimpan, proporsinya jika dibandingkan dengan potensi dari keseluruhan data yang dapat direkam. Nah, untuk keunikan, dipastikan tidak ada data yang direkam lebih dari 1 kali atau double. Nah, kemudian data itu harus masing-masing memiliki keunikan atau biasanya kalau kita membuat program, keunikan data itu terletak pada ID. Ya, jadi ID data itu sendiri. Ya, ID itu tidak boleh double. Nah, kemudian masalah ketepatan waktu. Nah, sejauh mana data mewakili keadaan pada waktu yang diperlukan. Terus selanjutnya validitas. Validitas itu data itu hanya bisa valid kalau misalkan mengikuti format yang sudah ditentukan. Nah, jadi kalau belum mengikuti format, nah tugas kita di pre-processing adalah menyamakan formatnya, format data atau jenis. Kemudian akurasi. Nah, jadi akurat ini sejauh mana data yang benar menggambarkan objek atau peristiwa pada dunia yang nyata seperti ini, ya. Kemudian konsistensi, yaitu tidak adanya perbedaan ketika membandingkan dua atau lebih representasi dari suatu data yang sama. Nah, kita akan lanjut melihat tahapan pre-processing data. Nah, yang pertama adalah data cleaning, yang kedua data integrasi. Setelah data integrasi, maka kita melakukan data transformasi, dan selanjutnya data reduction. Nah, untuk data cleaning, di proses data cleaning ini kita bisa menghilangkan nilai-nilai data yang salah. Nah, kita juga bisa memperbaiki data yang masih kacau, dan sekaligus kita memeriksa data yang tidak konsisten. Oke, jika kita sudah melakukan data cleaning, kita masuk ke data integrasi. Jadi di data integrasi itu kita menggabungkan data dari beberapa sumber. Misalkan beberapa database, ya, kita satukan semua datanya dan kita simpan ke dalam format data yang sesuai. Nah, jadi setelah itu kita melakukan data transformasi. Di data transformasi ini kita melakukan normalisasi dan pengumpulan data menjadi sama. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah normalisasi. Nah, setelah itu data reduction. Di data reduction ini kita menguraikan data ke dalam bentuk yang lebih kecil ukurannya, tetapi tetap menghasilkan hasil analisis yang sama.
Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita langsung saja sekaligus ini tugas pertama bagi adik-adik untuk tugas pertama praktikum untuk menginstal RapidMiner. Nah, RapidMiner itu bisa langsung di-download di RapidMiner dari web RapidMiner sendiri. Nah, seperti ini. Nah, oke, kalian bisa klik get started. Nah, download di sini. Nanti kalian sesuaikan dengan komputer kalian ya. Bisa dicek di DXDX. Sini DXDX. Nah, sesuaikan nanti di sini. Windows 10 Pro 64 bit. Nah, jadi bitnya nanti kalian sesuaikan dengan laptop kalian kalau kalian melakukan download. Nah, di sini juga kalian bisa download untuk versi Mac, Windows, Linux. Oke. Nah, jadi kalian harus daftar dulu ya. Nanti kalau kalian daftar, kalian bisa pilih ini, educational purpose. Jadi kita bukan commercial purpose, tapi kita digunakan untuk pembelajaran. Nah, setelah selesai kalian mendownload, kalian langsung saja buka RapidMiner Studio. Membuka RapidMiner ini misalnya agak lama, sesuai tergantung dari kecepatan laptop yang kalian miliki. Di sini saya menggunakan RapidMiner Studio versi 9.10. Oke, kita tunggu saja. Jangan lupa pilih educational purpose ya. Nah, di sini kelihatan educational purpose. Nah, pada saat pertama kali kita masuk ke dalam RapidMiner, kita akan melihat tampilan seperti ini. Nah, tapi untuk pertemuan ini kita sampai di pengenalan Rapid saja dulu, RapidMiner. Langsung saya close saja dulu ini. Nah, di sini kita melihat proses ya, yang ini kotak yang di tengah. Di proses ini kita melakukan semua aktivitas kita di sini, mulai dari memasukkan data, kemudian menentukan operator apa yang kita gunakan, sampai kita melakukan run di sini. Nah, jadi di tombol-tombol yang ada di sini ini membuat file baru. Nah, diklik saja, kemudian kita pilih blank nantinya kalau kita ingin memulai dari nol. Nah, ini untuk membuka file yang sudah kita buat sebelumnya. Ini untuk melakukan penyimpanan data, dan ini tombol play ini untuk melakukan eksekusi atau melakukan run. Nah, ini untuk menghentikan proses. Nah, jadi apabila prosesnya banyak dan kita ingin menghentikan, langsung saja klik stop. Nah, jadi dalam melakukan data mining melalui RapidMiner, bisa saja nanti kalau kita proses datanya itu berlangsung secara lama ya, berlangsung lama karena tergantung dari data yang diproses. Kalau datanya ratusan ribu ya pasti waktu yang digunakan pasti akan memakan waktu yang banyak. Nah, di sini kita melihat repository. Di repository ini kita memasukkan data. Nah, jadi datanya kita bisa buat di Excel, bisa juga kita menggunakan data dummy yang ada di sini. Nah, jadi kita masukkan saja seperti ini ya di resultnya. Oke. Nah, untuk di bawah repository ini ada operator. Nah, jadi kita bisa masukkan data, kita drag sama dengan operator. Kalau kita masukkan operator, kita cukup drag ya, misalkan commit ya.
masukkan operator comment seperti ini. Nah, sama datanya kita kasih masuk seperti ini, di drag saja. Nah, setelah selesai kita hubungkan semua nanti ini, misalkan seperti itu ya. Setelah selesai kita hubungkan nanti, kita bisa melihat parameter di sini. Kita di sini ada help juga di bawah untuk melihat help dari operator yang kita gunakan atau apa yang ada di sini. Kita klik saja dan muncul helpnya di bawah sini. Nah, setelah selesai kita nanti proses di sini, kita langsung jalankan saja prosesnya di sini. Ya, oke, jadi seperti itu pengenalan RapidMiner. Saya harap semua adik-adik sudah mendownloadnya karena kita akan masuk ke dalam praktikum selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.